Nur Nggih, Habibah ya, benar nggih. ya. Oke Mas Sofwan, monggo. Tak WA akan berikut peserta berikutnya. Nggak dengar, Pak. Habibah sudah siap? Nggih. Sudah siap? Nggih, alhamdulillah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Sofwan. Bu Nur Habibah dari Mojo ya. Nggih. SDN Pacing. Nggih. Sama seperti siapa Pak Ibnu ya? Nggih. Pak Ibnu ya, Bu? Iya. Sekolah. Sami. Oh, satu sekolah. Enggak, tapi ini beda. Saya kan Mojokerto, Pak Ibnu mana itu ya. Saya lupa. Nggih. Oh, sama-sama Pacing tapi beda kota ya? Nggih. Apa gimana? Iya, saya Mojokerto, Pak Ibnu itu enggak tahu mana itu, saya lupa. Tapi SD-nya sama? Enggak sama. Oh, enggak sama. Namanya saja yang sama. Nggih. Oh, namanya saja yang sama. Namanya Pacing gitu. Nggih. Satunya kayaknya Pak Ibu tadi Bondowoso. Bojonegoro. Nggih. Oh, yang Bu Mojokerto. Nggih. Ini materinya tentang membaca surat Atin ya, Bu? Nggih, Pak. Terus. Bu Nur Habibah hafal Atin? Nggih, insyaallah nggih. Hafal. Baca, Bu. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Oke, baik, terima kasih. Yeah. Bu Nur Habibah, yeah. Ini di kegiatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran apa, Bu? Menggunakan model pembelajaran metode drill, Pak. Drill? Nggih. Oh, enggak cutshot? Nggih, sama cutshot. Nanti dipadukan, Pak. Nggih. Oh, drill sama cutshot. Nggih. Kalau yang cutshot itu langkahnya gimana? Langkah penerapannya? Ya, anak-anak dibagikan kartu potongan dari surat Atin itu tadi, dipisah-pisah gitu. Jadi nanti anak yang mendapatkan contohnya lafadz wattini nanti mencari pasangan yang wazzaitun gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi surat Atinnya itu dipisah-pisah dijadikan kartu. Nggih, jadikan kartu. Nanti mana yang lanjutannya begitu. Nggih. Terus ada berarti itu kan terkait dengan lafalnya ya. Iya. Kelas berapa, Bu, di pembelajaran ini? Kelas 4. Kelas 4. Nggih. Itu juga dikaitkan dengan kandungan isi yang ada di Atin juga enggak? Iya, Pak, tapi itu pelajaran nanti yang pertemuan kedua gitu. Pertemuan kedua. Nggih. Jadi pertemuan pertama itu cuma melafalkan aja ya, tidak sampai terkait ke kandungan isi. Nggih. Cuma sampai menghafalkan gitu sampai. Iya, Pak. Oh, menghafalkan juga. Iya. Ada aktivitas kegiatannya, maksudnya menggunakan lembar kerja peserta didik juga enggak? Iya, Pak. Di situ kan nanti itu kan dijelaskan tentang bacaan nun sukun atau tanwin itu. Kemudian anak-anak disuruh mencari macam-macam bacaan yang masuk dalam bacaan nun sukun atau tanwin itu, Pak. Oh, gitu. Yeah. Tapi ini Bu menggunakan kurikulum Merdeka atau belum, Bu? Sampun, Pak. Sampun. Berarti sudah tahu konsep P5, sudah tahu ya? Nggih, insyaallah. Kalau ini bisa nggak surat Atin ini dimasukkan ke P5? Ke P5 ya bisa, Pak. Itu kan biasanya ya. Gimana bentuknya kalau sama ini dikaitkan dengan P5 nanti?
Itu yang ketika dikaitkan dengan B5 itu masuk ketika kita menjelaskan makna-maknanya kandungan surat, Pak. Oh, Iya. gimana Bu itu? Kalau kandungan surat atin itu nanti seperti apa kandungannya? Kandungan surat atin ya itu kan menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, maka akan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, dan orang yang tidak beriman akan diletakkan di tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Gitu, ya. Baru itu kalau sudah masuk ke pertemuan kedua itu, Pak. Pertemuan keduanya itu baru bisa B5. Terus kegiatan ini ada asesmennya enggak? Iya, ada, Pak. Biasanya bentuknya apa, Bu, Nur Habibah? Ya, bisa diagnostik dan formatif gitu, Pak. Bentuknya apa? Kalau yang diagnostik itu pertanyaan pemantik itu sebelum pelajaran dimulai. Ya, apakah anak-anak sudah hafal tentang Quran Surat Atin, kemudian bacaan-bacaan yang terdapat dalam Quran Surat Atin gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Terus ada nggak yang di asesmen tuh menggunakan yang indikator yang HOTS itu ada nggak? Ada, Pak. Bentuknya gimana yang HOTS? Yang contoh anak-anak disuruh mengelompokkan mana-mana bacaan yang masuk bacaan idhar gitu, Pak. Bacaan ikhfa itu gitu. Itu termasuk HOTS ya? Iya, Pak. Penjelasannya gimana? Kok itu bisa? Oh, ini termasuk HOTS, Pak. Iya, karena HOTS itu kita mengacu pada C4 itu, Pak, yang isinya adalah mengelompokkan itu, Pak. Mengelompokkan macam-macam hukum bacaan nun sukun atau tanwin, Pak. C4 apa, Bu? Yang mengelompokkan, anak-anak disuruh mencari mana bacaan-bacaan idhar gitu, kemudian mana bacaan qalqalah gitu, Pak. Oh gitu. Oke. Terus mana enggak ini mau dijadikan PTK gitu, ada rencana enggak, Bu? Iya, Pak. Mau rencana? Iya, rencana. Kalau mau PTK itu kan berarti kan Ibu sudah dapat materi PTK belum? Sudah, Pak. Oh, berarti kan ada mengenal namanya siklus ya? Nah, itu saya belum mempelajari sampai dalam. Oh, maksudnya kalau ada gambaran itu kalau mau PTK kan berarti setidaknya ya minimal 2 siklus lah. Gini, rencananya mau ini upaya peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Katsot gitu, Pak. Oh, materinya tapi bukan ini, bukan. Iya, Atin. Masih Atin juga. Oh, pakai Atin juga. Pakai Atin, rencananya pakai PTK. Kalau misalkan pakai PTK itu apa, Bu, problematika kok sampai memilih materi ini? Iya. Problematika di sekolahnya itu apa? Ya karena banyak anak-anak yang masih belum bisa membaca Al-Quran itu, Pak. Oh, terus selama ini yang dilakukan apa, Pak? Selama ini pengajarannya seperti apa di materi ini? Ya biasanya itu tadi menggunakan metode drill itu, Pak. Untuk disuruh mengulang-ulang bacaan surat-surat pendek itu, Pak. Jadi di sekolah kami ada itu Gemajusa itu. Jadi setiap hari Kamis ada pembiasaan mulai pagi itu jam 6:30 sampai jam 7 pembiasaan membaca bacaan surat-surat pendek gitu. Kemudian nanti setelah siang sholat duhur berjamaah mulai dari hari Senin sampai Kamis itu pembiasaan juga, nanti diselipkan pembiasaan pembacaan surat-surat pendek, Pak. Oke. Kalau kegiatan yang ditulis di perangkat ini ada yang menggunakan berbantuan teknologi informasi gitu apa enggak? Iya, Pak. Kami menggunakan PPT, Pak. Dan juga video pembelajaran. Oh iya. Bu, di sekolah Bu Nur Habibah sudah tersedia fasilitas itu seperti infocus, kemudian speaker dan lain-lain ada? Iya, ada, Pak. Itu tiap sekolah, tiap kelas satu sekolah punya beberapa aja? Ya di sekolah cuma ada beberapa saja, tidak semua kelas enggak ada. Oh, biasanya di sekolahnya Bu Nur Habibah punya berapa? Ada 2. Itu kelasnya ada proyektor. berapa?
Kelasnya ada 6. Iya. Ada 6 kelas, cuma punya 2 gitu. Iya, tapi kalau laptop banyak, Pak. Oh, laptop biasanya Bapak Ibu guru sudah punya semuanya. Iya, kemarin tinggal juga dapat bantuan, ya, dari dapat bantuan yang yang Google Chrome itu bukan? Yang Chrome itu bukan? Leres, enggak. Itu ada 15 barangkali itu kemarin. 15 Chromebook, gitu. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Bu Aris, monggo Bu. Terima kasih Mas Sobel. Bu Nur Habibah, Bu Aris. mengajarkan di kelas 4 ya. 4 ya tadi. Materinya surat At-Tin ya. Materinya surat At-Tin. Tadi ditanyakan apakah Bu Nur Habibah menggunakan teknologi yang berbasis IT ya. Itu bentuknya apa, Bu? PPT, Bu, dan juga video PPT. Pembelajaran. Yang di PPT kan itu apa? Itu yang bacaan nun sukun atau tanwin itu. Penjelasannya. Iya. Kemudian ada terjemahan begitu. Iya, ada. Selain PPT itu, apakah Ibu juga menuliskan surat di papan tulis? Iya, atau Bu. Hanya PPT saja? Iya, Bu. Biasanya saya tuliskan. Iya. Dan di kegiatan inti, bagaimana Ibu melakukannya? Kegiatan inti ya anak-anak disuruh menyimak dulu dari PPT tadi, kemudian nanti setelah itu anak-anak disuruh merangkum dari penjelasan dalam PPT tadi, Bu, tentang bacaan nun sukun dan tanwin. Apakah ada referensi lain, Bu, selain yang ada di buku pedoman buku modul buku ajar atau LKS yang biasanya pakai LKS itu, Bu. Yang pakai LKS ya. Di sini ada mu'alim gitu. Di dalam kurikulum Merdeka kan ada tekanan dengan pendekatan PBL ya, Bu. Pada pembelajaran surat At-Tin ini apa yang Ibu lakukan dengan pendekatan PBL itu dengan memberikan apa kepada siswanya untuk PBL-nya? Untuk PBL-nya memberikan itu tadi video pembelajaran, Bu. Tentang keterangan tentang itu kandungan isi surat At-Tin dan juga bacaan-bacaan yang terdapat dalam Quran surat At-Tin. Terus setelah itu siswanya disuruh apa? Dijadikan beberapa kelompok, kemudian disuruh mencari mana-mana bacaan idhar, mana-mana bacaan ifa gitu, Bu. Oh, berarti ke tajwidnya ya? Iya, itu yang pertemuan pertama. Nanti kalau yang pertemuan kedua itu tentang makna dari Quran surat At-Tin. Berarti tujuan pembelajarannya apa, Bu, di pertemuan pertama ini? Tujuan pembelajarannya membaca Quran surat At-Tin dan menghafal Quran surat At-Tin. Berarti kan hanya membaca dan menghafal. Di tajwid mana? Tajwid tadi masuk di tujuan? Ya, langsung prakteknya itu, Bu. Nanti ke praktek apa? Berarti kan di tujuan pembelajarannya nanti Ibu harus memberikan coba dibacakan tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya peserta membaca Quran surat At-Tin dengan tartil, kemudian yang kedua menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin. Berarti pelajaran tentang tajwid. Kata tentang kalau tajwid itu dengan tartil atau apa ukuran tadi membaca Al-Quran benar sesuai tajwidnya itu tartil atau apa, Bu? Tentang benar dan salahnya bacaannya, Bu. Ya, makanya berarti kan tajwidnya tadi karena untuk mengukur tartil itu ya. Iya. Dikenalkan bacaan idhar dan sebagainya tadi ya. Terus dari yang kedua adalah pemahaman makna ya. Pemahaman makna. Pada pemahaman makna ini kalau secara berkelompok gimana? Ya, anak-anak disuruh itu mencari terjemahannya, kemudian dikasih lembar kerja yang di situ ada lafaz-lafaz Quran surat At-Tin, kemudian dipasangkan dengan terjemahannya gitu, Bu. Match and match. Dipotong-potong gitu ya. Oke. Di dalam ini jodohkan, oke. Nggih. Ibu
dulu di Kurtilasnya juga ada materi itu dan sekarang juga dimasuk di kurikulum Merdeka. Kira-kira Bu, apa yang menurut jenengan penerapan Kurtilas dengan Kurmer di dalam sama-sama awalnya dalam proses pembelajaran PAI ini kalau disuruh memilih, pilih yang mana Bu? Lebih ke Kurmer Bu. Apa alasannya? Ya ini lebih aktif anak-anak Bu. Anak-anak lebih aktif, dengan aktifnya anak-anak gurunya bisa santai begitu. Boten, kita cuma mengarahkan gitu Bu. Iya. Gini apa Bu? Dalam? Kelebihan gurunya. Kelebihannya anak-anak itu bisa lebih menyenangkan dalam pembelajaran Bu. Ya kalau itu kelebihannya diantaranya pembelajarannya menyenangkan, siswanya aktif. Itu. Kelemahannya, kelemahannya dari prakteknya. Kelemahannya ya itu tadi gurunya yang kurang aktif. Nah, gurunya kurang aktif, ditinggalin warung. Boten tapi Bu. Nggih. Cuma mengarahkan saja nggih. Iya karena anak-anaknya sudah berkelompok mengerjakan proyek, gurunya bisa ke pasar. Enggak, gurunya bisa itu tadi menyiapkan apa perangkat pembelajarannya Bu. Kalau perangkatnya lebih sederhana atau lebih rumit Bu? Sebenarnya ya lebih rumit, tapi untuk anak-anak itu lebih menyenangkan gitu ya, kan lewat IT Bu. Iya lebih menonjol pada IT. Berapa tahun Bu mengajarnya? Sudah 15 tahunan, Bu. 15 tahun. Sekarang ini posisinya P3K atau PNS? Masih honorer, Bu. P3K kemarin belum lolos karena umurnya masih di bawah 35 gitu. Oh, begitu masih muda ya. Baik, oke Bu Habibah, silakan baca Quran surat Maryam ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Habibah. Tugas berikutnya menulis ya, dikumpulkan surat At-Duha seperti yang lainnya. Nanti bisa dikirimkan ke Jabri WA saya. Terima kasih Bu Habibah bisa keluar dari Zoom ini. Dilanjutkan dengan Bu Nurani. Pak Dadang saya panggilnya Pak Sofwan. Matur sembah nuwun Bu. Assalamualaikum. Berapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendaraan satu lagi ini Pak Dadang. Oke. Bu Nurani sudah siap, Bu? Suaranya belum terdengar, Bu. Belum masuk, Bu, suaranya.